Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama saya Bang Widi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hipertensi dan sambal tomat. Jadi apakah boleh orang yang punya hipertensi makan sambal tomat? Yuk kita mulai bahas. Sebenarnya begini teman-teman. eh, Kalau sambal tomat itu sebenarnya tidak ada masalah ya, karena dia eh, termasuk makanan yang rendah lemak ya. Jadi eh, tentu masih bisa dimakan oleh orang yang menderita hipertensi ya. Sambal tomat ini rendah lemak, juga dia rendah kolesterol. Tetapi ada yang perlu diingat ya, dalam sambal tomat ini ada terasi loh ya. Hati-hati dengan terasi. Terlalu sering makan terasi bisa berpotensi nggak bagus ya teman-teman. Perlu diingat ya, apa bahan dari terasi itu ya. Terasi itu berasal dari hewani ya, dari udang ya, udang yang bukan lagi udang segar ya. Kalau makan udang segar tentu itu jauh lebih baik ya. Tetapi kalau sudah dalam bentuk terasi itu lain ceritanya ya. Belum lagi masalah kebersihan, masalah higienitasnya ya, masalah higienis atau tingkat kebersihan dari terasi itu. Nah, kemudian seberapa lama dia sudah ada gitu ya, itu kan nggak jelas. Apa expirednya juga nggak jelas, dia sudah berapa hari, berapa minggu, berapa bulan ya. Itu kan kayak, maaf ya kalau boleh saya bilang, itu adalah makanan yang, maaf ya, busuk ya. Memang sengaja dibuat busuk ya, untuk mendapatkan sensasi aroma terasi itu. Dan untuk orang yang memiliki hipertensi itu sebenarnya bukanlah sumber makanan yang sehat ya, meskipun tidak secara langsung menyebabkan sakit ya. Dia masih jauh lebih aman ya daripada makan kayak semisal gaji, lemak, jeroan, santan, ataupun juga apa ya, seperti babat, usus dan sejenis-jenisnya seperti itu ya teman-teman ya. Ya memang lebih aman sambal tomat, tetapi ya itu tadi loh teman-teman, tetap yang namanya terasi itu tetap nggak bagus ya. Tentu dengan catatan jika dimakan terlalu sering, tetapi kalau seminggu sekali insya Allah masih aman, namanya juga kebiasaan ya. Kalau saya sih memang nggak suka terasi ya. Saya pernah kena darah tinggi, proses perjuangan di 2 tahun ya, 18, 19, 20 ya. Jadi 3 tahunan ya itu, untuk menjaga pola makan. Karena waktu itu saya yakin ya, saya masih muda, saya belum belum apa ya, belum terlalu tua gitu ya. Jadi sel-sel saya ini masih aktif, masih bisa regenerasi. Jadi yang perlu saya butuhkan adalah merubah pola pikir dan pola makan saya gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang pun tensi terkontrol tanpa obat lagi ya. Dulu saya tahun 2018-19 ya itu tadi Pak, langganan ke puskesmas ya, ke spesialis seperti itu ya, karena saya punya ketakutan atas hipertensi ini gitu ya. Alhamdulillah ya itu teman-teman. Jadi untuk sambal tomat oke, bisa, tetapi cukup seminggu 1 kali, dengan frekuensi 1 harinya itu 1 kali makan ya, entah itu di sarapan pagi, makan siang, atau makan malam ya. Jangan 2 kali, apalagi 3 kali. Itu aja sedikit dari saya. Tentu dengan catatan lagi ya teman-teman ya, nggak punya riwayat asam lambung ya, lambungnya baik-baik saja ya. Tapi kalau udah punya GERD atau gastritis atau dispepsia atau apalagi luka lambung, tentu jangan makan sambal tomat ini. Karena apa? Terasinya bisa jadi masalah, cabenya bisa jadi masalah, tomatnya juga pantangan. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Sekali lagi ya, saya ulangi lagi, mungkin saya kelewatan. Kalau punya riwayat asam lambung jangan makan sambal tomat ya. Itu aja, karena bisa bikin makin parah ya teman-teman ya. Jangan makan yang pedas, juga hindari tomat karena ada asam-asamnya, apalagi cabenya. Dan kemudian terasinya bisa membawa, maaf ya, mungkin kuman atau bakteri
karena proses penyimpanannya atau ketika disimpan terlalu lama itu kita nggak tahu dia dihinggapi, atau itu kan biasanya banyak ya orang jual-jual terasi itu mungkin menutupnya kurang rapi ya, sehingga dihinggapi lalat, atau mungkin ini waktu proses produksinya itu dijemur atau bagaimana, kita nggak tahu. Yang jelas batasi banget, kalau perlu sih hindari aja lah ya, bagi yang punya asam lambung atau punya hipertensi, hindari terasi ini ya, cari makanan yang lain ya, yang tidak berisiko dan aman tentu untuk lambung serta hipertensi kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau terlalu panjang videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.